Kuliah manajemen belajar apa aja sih? Buat kamu yang mau masuk atau lagi kuliah atau bahkan mau lulus jurusan manajemen dan pengen tahu kuliah di jurusan ini bakal dapat apa aja, sini-sini, aku bocorin. Kenalin, aku Willy, mahasiswa semester 5, jurusan manajemen. I wanna tell you about my experience selama kuliah jurusan manajemen di kampusku tercinta, Setie Mahardika, Surabaya. Yang pertama, yang aku dapetin adalah konsep dasar manajemen. Pada tahap ini, aku belajar perencanaan, organisasi, pengendalian, pengambilan keputusan yang dapat diimplementasikan di bisnis apapun. Atau biasa kita sebut POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kenapa kita mesti belajar konsep? Masalahnya, kalau kita hanya ingin bisnis, kemudian kita ikut seminar-seminar, kebanyakan hanya diajarin tips dan trik. Masalahnya, di setiap lini bisnis itu nggak bisa sama. Bahkan hampir setiap kategori bisnis, itu cara mainnya berbeda. Beda kalau kita belajar konsep. Dengan konsep, kita bisa mengimplementasikan strategi-strategi di berbagai bisnis apapun. Yang kedua, aku belajar penerapan teori ke praktek. Selama perkuliahan, kita banyak diskusi tentang penyelarasan teori dan praktek di lapangan. Sangat menarik, karena hampir semua teori manajemen nggak mudah untuk diimplementasikan di lapangan. Dan di poin ini, bakal ketahuan banget nih, mana dosen yang cuma ngerti teori dan mana dosen yang emang ngerti kondisi praktek di lapangan. Yang ketiga, aku belajar leadership dan komunikasi. Most important thing, selama perkuliahan, kita diajarin teknik presentasi yang benar. Entah presentasi verbal atau melalui tulisan. Clarity atau kejelasan dalam komunikasi sangat biasa pada poin ini. Yang keempat, manajemen SDM, the most favorite. Yang konon katanya, kalau mau skripsi paling gampang, ya ambil topik MSDM. Kalau jalan-jalan di perpus, banyak banget tuh skripsi-skripsi alumni topiknya MSDM. Kamu tahu nggak sih alasannya kenapa? Kalau tahu, tulis di komen ya. Kelima, manajemen strategis. Matkul ini muncul di pertengahan perkuliahan. Kita dilatih untuk mengambil keputusan strategis sehari-hari dalam bisnis. Yang keenam, peran teknologi dalam manajemen. Gimana sih caranya kita bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen? Entah itu menggunakan AI, seperti ChatGPT, Canva AI, Leonardo, dan lain sebagainya. Atau software manajerial seperti Trello, Slack, Asana, ClickUp, dan sebagainya. Atau software marketing, seperti Marketo, Mailchimp, Zoho CRM, dan masih banyak lagi teknologi-teknologi keren yang bisa menunjang proses manajemen kita. Yang ketujuh, etika dan tanggung jawab sosial. Nama matkulnya biasanya Business Environment. Biar kita ngerti nih, atau bahkan bisa mewakili perusahaan kita dalam aspek penting ini, yaitu etika dan tanggung jawab sosial, atau sering kita sebut sebagai Corporate Social Responsibility, atau CSR. Kedelapan, studi kasus praktis. Ini yang paling seru sih, biasanya mahasiswa diberi tugas untuk membuat usaha mikro. Dengan begitu kita mendapatkan pengalaman berharga dari mempraktekkan teori-teori yang udah kita pernah pelajari selama perkuliahan. 9. Melangkah ke karir. Kerja ikut orang atau bisnis sendiri, itu pilihan kita masing-masing. Namun dengan kuliah 8 semester di jurusan ini, kita seharusnya udah paham betul kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan tersebut. Yang terakhir, nggak kalah penting, nomor 10 yaitu proses penulisan dan ujian skripsi. Proses penulisan skripsi bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tapi juga tentang mengasah berbagai keterampilan dan mentalitas kemampuan belajar secara mandiri. Belajar tanggung jawab dan ketekunan adalah bekal yang akan membantu kita dalam berbagai situasi di kehidupan nyata. Nah, itu dia 10 hal yang aku dapetin selama kuliah di jurusan manajemen. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman. Kamu kuliah di jurusan manajemen, punya kesan unik selama masa kuliah? Yuk ceritain di komen. See you in the next video.